Bab 739. Jadi seseorang ingin menyakitinya. Albert membantu Dea dan ingat bahwa seseorang mengatakan bahwa dia akan memposting di Instagram belum lama ini, jadi dia membuka Instagram untuk melihatnya. Setelah membaca postingan Instagram milik seseorang, Albert diam-diam mengklik repost dan berkomentar, "Albert, kenapa kamu tidak ngomong ke para fans kamu, kalau malam ini kamu tidur di kamar tamu?" Emotikon tersenyum, "Vito, kalau aku cuma bicara, mungkin kalian tidak percaya. Aku membodohi istriku untuk ini." Singkatnya, membodohinya untuk menikah. Setelah para fans membaca dan berkomentar di postingan pria idola mereka, para fans itu langsung mengklik ke profil Instagram Albert dan terus melihat postingannya. Setelah membaca repost dan komentar Albert, para fans itu langsung heboh. "Hahaha, tidur di kamar tamu, Presdir Vito, boleh menertawakan kamu tidak? Rasakan tuh, malam pernikahan paling menyedihkan dalam sejarah." Emotikon menyalakan lilin. "Kenapa di kamar tamu? Apa cuma aku satu-satunya yang berpikir kalau Vito sang dewa sangat kurus, sampai dia lebih sering tidur di kamar tamu? Hahaha, sebenarnya aku juga lihat Dewi Albert agak kurus. Pasangan ini lucu banget dan terlihat sangat bahagia. Aku pikir di masa depan akan sebut mereka couple bucin." Komentar atas. Couple bucin tapi malah salah satu tidur di sofa. Semua juga sekolah selama 9 tahun, tapi kok kamu pinter banget sih. Tidur di kamar tamu, aku tidak bisa menahannya. Vito sang dewa membuatku ingin menertawakannya terus, hahaha. Semoga terus begitu sampai seminggu. Vito keluar dari kamar mandi, lalu membaca komentar di postingannya sebentar dan berkata bahwa isi komentarnya seperti biasa. Setelah itu Vito melihat komentar Albert di postingannya, semuanya mendukungnya. Ada juga beberapa fans yang memberi mereka julukan couple bucin. Keluar dari Instagram, membuka forum dan update postingan harian, karena dia terbiasa update setiap hari. Dan Vito tidak memposting tentang lamaran atau pengumuman pernikahan, sehingga postingannya tidak terlalu populer lagi. Tentang persiapan rahasia untuk pernikahan, Vito melakukan tugasnya dengan baik untuk menjaga rahasia. Bahkan sedikit pun dia tidak bilang pada netizen melalui update postingan hariannya di forum. Saat tahu bahwa Matthew menyukai Albert, terutama saat di lokasi syuting, Matthew selalu mencari kesempatan untuk mendekati Albert. Meskipun dia tidak berbicara dan bertindak di luar batas kepada Albert, namun tetap saja, Vito sangat marah dan ekspresinya berubah muram. Rasanya dia ingin mengikat Albert sepanjang waktu dan membawanya kemanapun Vito pergi. Bahkan dia sangat ingin untuk menarik keluar Matthew, yang menginginkan istrinya dan memukulinya. Hari ini, pada hari saat Vito tahu kalau Matthew ingin bertemu Albert untuk makan malam dan menonton film, akhirnya dia tidak bisa menahan diri lagi. Vito menarik Matthew ke sudut yang tidak ada orang dan berkata dengan suara dingin, "Matthew, aku pikir kamu sudah tahu kalau aku dan Albert sudah menikah secara resmi. Jadi kamu harus menjauh darinya atau jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar padamu." Vito dan Albert sudah mengumumkan pernikahan mereka di Instagram, dan mereka juga sedang jadi trending topik. Jadi Vito yakin kebanyakan orang sudah tahu bahwa dia dan Albert sudah menikah. Sedangkan Matthew, ekspresi Matthew menjadi muram, ia sedikit menyipitkan, tatapannya sedingin es dan menyeramkan dan dengan nada arogan juga provokatif berkata, "Kalau gitu aku mau lihat gimana kamu akan bersikap kasar padaku." Setelah selesai bicara, Matthew berbalik dan kembali ke lokasi syuting. Vito menatap kepergian Matthew dengan dingin dan wajahnya menjadi lebih suram. Menghadapi Thomas bukanlah hal yang mudah, karena Thomas sangat menyayangi adik laki-lakinya ini. Jika Vito berurusan dengan Matthew, Thomas pasti akan maju dan melawannya. Saat itu, bahkan Thomas juga bisa maju untuk berperang di antara kedua keluarga besar perusahaan utara dan selatan, yang akan melibatkan seluruh orangnya. Selain itu, Matthew juga orang yang berbahaya dan akan sangat sulit untuk menghadapinya. Vito menggosok alisnya,
untuk sementara menahan idenya untuk berurusan dengan Matthew. Di luar lokasi syuting, Vito dan Dea sedang duduk di bangku kecil. Tidak jauh dari mereka, Albert si pemeran wanita utama dan Matthew pemeran utama kedua pria, sedang berlatih adegan pertempuran bela diri. Semakin banyak mereka berlatih, mereka menjadi semakin mendalami peran. "Daddy, kamu lebih hebat dari Mommy gak sih?" Gadis kecil itu berdiri dari bangkunya, mengikuti gerakan mominya dan membuat gerakan yang aneh dan konyol. Vito merasa geli melihat tindakan putrinya dan berkata, "Daddy jauh lebih hebat dari momimu, bahkan Mommy tidak bisa mengalahkan Daddy." "Benarkah?" Gadis kecil itu mengedipkan matanya, sedikit tidak percaya. "Benar dong." Vito menarik gadis kecil itu ke sampingnya dan dengan lembut mencubit pipi pingsi gadis kecil. Baru saja dia mengatakan itu, tiba-tiba Vito mendengar suara jeritan panik dari lokasi syuting, dan Vito langsung berdiri dan berlari tanpa berpikir. Jaraknya hanya 20 atau 30 meter, tapi dia merasa bahwa jaraknya sangat jauh. Sudah ada lebih dari selusin staf syuting yang mengelilinginya. Semakin dia mendekat, dia bisa mendengar apa yang dikatakan para staf bahwa ada tali pengaman yang putus dan seseorang terluka. Lalu ada orang yang memanggil ambulans dan semacamnya. Vito kesulitan bernapas, dan jantungnya tiba-tiba terasa seperti digenggam dengan sangat kuat oleh telapak tangan yang tak terlihat. Ia hampir terjatuh karena panik. Ketika akhirnya Vito bisa keluar dari kerumunan, dia berkata dengan suara yang tegang dan penuh otoritas, "Minggir." Para aktor dan staf yang mendengarnya langsung memberi jalan. Wajah Albert sangat pucat. Dia berjongkok di tanah dan saat mendengar suara Vito, dia perlahan menoleh untuk menatapnya, lalu membuka mulutnya dan setelah beberapa detik berteriak. "Vito!" Matthew yang terluka sedang pingsan dan telapak tangan Albert dengan erat menutupi luka di kepala Matthew yang berdarah sangat banyak. "Albert, kamu terluka?" Vito bertanya dengan suara keras, berjalan ke sisinya dan berjongkok. Albert menggelengkan kepalanya dengan ringan, air mata ada di sudut matanya. Dia tersedak dan berkata, "Tali pengaman aku putus dan Tuan Matthew yang menyelamatkan aku." Vito sedikit menyipitkan matanya setelah mendengar perkataannya, dan kekejaman terlihat dari tatapan matanya. Ternyata ada orang yang ingin mencelakai Albert. Siapa itu? Tapi sekarang bukan waktunya untuk mencari tahu tentang masalah ini. "Di mana staf medis yang mengikuti kru?" Vito bertanya dengan suara dingin dan tegas. Karena syutingnya adalah drama kolosal kuno, sehingga ada banyak adegan pertempuran. Ditambah lagi ini musim dingin, pasti akan ada cedera ringan atau masuk angin. Oleh karena itu, Vito yang kaya dan berkuasa, secara khusus menyewa seorang dokter yang bagus untuk ditempatkan di kru. "Presdir, dokter mengambil cuti hari ini. Kami sudah panggil ambulans dan ambulans akan segera datang." Orang yang bertanggung jawab atas keselamatan staf buru-buru berdiri dan melaporkan. Mendengar ini, ekspresi Vito berubah jadi lebih muram dan berkata pada Besti yang tiba di tempat kejadian, "Beritahu Cheomu tentang cedera Matthew." Dengan keadaan darurat dan kecelakaan berbahaya seperti itu dan identitas Matthew, bahkan jika ada anggota kru yang tahu sedikit tentang pertolongan pertama, pasti tidak akan berani berdiri dan membantu, karena takut jika terjadi kesalahan dan dokter mengatakan bahwa pertolongan pertama yang diberikan itu salah, maka keluarga Matthew akan menyalahkan mereka. Jadi, mereka hanya berdiri di samping dan menonton. Bab 740. Apakah ini benar-benar kebetulan? Setelah 10 menit, ambulans akhirnya tiba. Albert melihat Matthew yang pingsan, dengan cepat diangkat ke atas tandu oleh staf medis, kemudian dibawa masuk ke ambulans dan pergi. "Vito, kamu bilang, dia akan baik-baik saja, kan?" Albert duduk di kursi penumpang, melihat ambulans yang ada di depannya dan menatap tangannya yang berlumuran darah. Dia memikirkan 10 menit yang dia habiskan untuk menunggu ambulans datang. Air matanya terus menetes, dia banyak mengeluarkan darah dan ketika dokter datang, darahnya masih terus menetes.
Tiba-tiba Albert teringat perjanjian yang dia buat dengan Thomas dan membuat hatinya merasa semakin tidak nyaman. Dia akan baik-baik saja, Vito berkata untuk menenangkannya. Jangan khawatir, telepon Kevin dan tanyakan apakah dia bisa datang ke kota Gungnir. Mendengar apa yang dikatakannya, Albert tertegun sejenak dan ketika dia sadar, dia langsung mencari ponselnya untuk menelepon. Setelah mencari beberapa saat, Albert ingat bahwa ketika kecelakaan itu terjadi, dia sedang syuting dan tidak membawa ponselnya dan kemudian mengikuti ambulans pergi, sehingga tidak terpikir untuk mengambil ponselnya. Aku tidak bawa ponsel aku, dia berakta padanya dengan mata yang merah. Nih, Vito segera menyerahkan ponselnya padanya. Albert mengambil ponselnya, buru-buru mencari nomor Kevin dan meneleponnya. Dia menceritakan pada Kevin apa yang terjadi dengan tidak jelas dan Albert tidak mengakhiri panggilan sampai Kevin setuju untuk datang ke kota Gungnir. Tidak lama setelah Matthew masuk ke ruang operasi, Thomas tiba dengan tergesa-gesa. Dia melirik Albert, yang pakaiannya berlumuran darah dan bertanya dengan nada yang sangat dingin, kenapa Matthew bisa terluka. Albert sedang syuting adegan dengannya, tiba-tiba tali pengaman Albert putus, dan Matthew terluka karena menyelamatkan Albert. Vito melindungi Albert di belakangnya dan berkata dengan nada yang dingin juga. Vito tidak fokus memperhatikan karena sedang bicara dengan Dea, dan tidak melihat bagaimana kecelakaan itu terjadi. Albert menundukkan kepalanya dan menurunkan matanya, dia menutup mulut rapat-rapat dan tidak bicara. Dia juga tidak melihat ke arah Thomas, sehingga tidak bisa menebak apa yang dipikirkannya saat ini. Mendengar jawaban ini, Thomas mengepalkan tangannya dan terus menatap Albert. Setelah beberapa saat, sekarang kamu bisa pergi, katanya dengan nada tegas. Aku akan pergi setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja. Albert berkata dengan keras kepala dan tetap diam di tempat. Dia bisa mengerti bahwa Thomas tidak ingin melihatnya ada di sini. Apalagi, Matthew terluka karenanya. Nona Liam, silahkan pergi. Thomas mengerutkan kening dan nadanya jadi lebih dingin. Aku sudah kasih tahu kamu kalau Matthew menyukaimu. Kamu pergilah sekarang, itu yang terbaik untuknya. Vito yang berdiri di sampingnya sedikit mengernyit. Albert tidak memberitahunya sebelumnya bahwa saat Thomas ingin menemuinya dan katanya Thomas tidak bilang apapun. Tapi sekarang kata-kata terdengar Thomas sangat ambigu. Di antara mereka berdua, sepertinya ada pembicaraan tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Tuan Thomas, aku sudah panggil dokter dengan keterampilan medis yang hebat untuk datang ke kota Gungnir. Jika dia sudah tiba, aku sudah bilang padanya untuk telepon kamu. Kalau Matthew baik-baik saja dan kamu tidak butuh bantuannya, cukup langsung tolak dia. Vito berkata dengan dingin, dan setelah selesai bicara, dia menarik Albert untuk pergi. Albert melepaskan tangannya dari genggaman Vito dengan wajah cemberut, aku tidak mau pergi. Aku akan pergi, setidaknya tunggu sampai dia keluar dari ruang operasi dan tahu kalau dia baik-baik saja. Albert, ayo pergi dulu. Vito meraih pergelangan tangannya dan mengatakan sesuatu di telinganya. Kemudian, Albert tidak bicara lagi dan membiarkan dirinya dibawa keluar dari rumah sakit. Saat tiba di rumah, terlihat bahwa Tama sudah membawa Dea pulang dari lokasi syuting. Tama menyadari bahwa ekspresi mereka berdua tidak terlihat begitu baik, jadi dia mengajak Dea keluar. Ketika hanya ada mereka berdua di ruangan itu, Vito berkata padanya dengan suara hangat, pergilah mandi dan ganti pakaianmu. Ya. Wajah Albert masih terlihat pucat dan dia menjawab dengan tenang, lalu berjalan menuju kamar. Vito masih berdiri di tempatnya, sambil menatap punggung Albert dengan sedikit khawatir. Di dalam kamar mandi, Albert tidak bisa menyembunyikan ekspresi muramnya. Ia menyalakan keran, mulai membasuh noda darah di tangannya dengan air mengalir. Dari matanya bisa terlihat bayangan kejadian yang baru saja terjadi. Hatinya terasa sakit dan menutup matanya. Meskipun kemungkinan jatuh dari ketinggian seperti itu tidak akan berakibat fatal, tapi tetap saja akan terluka parah.
Seberapa parah cedera itu, Albert tidak bisa membayangkannya. Matthew lah yang menyelamatkan dirinya dan pada akhirnya, dirinya tidak terluka tapi Matthew yang jatuh pingsan dan berada di ruang operasi. Bahkan keselamatan nyawanya pun belum terjamin. Pada saat itu, darahnya tidak berhenti mengalir dan tidak ada yang bisa membantu di masa kritis itu. Setiap kali Albert mengingatnya, dia seperti sedang dicekik sampai mati, merasa putus asa dan tak berdaya. Memikirkan saat Thomas mengajaknya bertemu sebelumnya, dan akhirnya meyakinkan dirinya untuk mengikuti rencananya, membuat Albert merasa sangat bersalah dan menyesal, sampai dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Si idiot itu, kenapa Matthew bisa sangat menyukainya? Dia sudah jelas tahu bahwa dirinya dan Vito sudah menikah. Tapi Matthew masih sangat menyukainya, bersikeras dan enggan untuk menyerah, sehingga masih memperlakukan Albert dengan baik. Di luar ketika Vito mendengar suara tangisan tertahan dari kamar mandi, hatinya merasa sangat tidak nyaman, bahkan ia sulit bernapas. Tubuhnya menegang, tangannya mengepal dan dia ingin masuk untuk menghibur Albert, tapi pada akhirnya dia menahan diri. Lebih baik membiarkannya melampiaskan, agar membuatnya merasa lebih baik, daripada Albert menahannya di dalam hati. Setelah setengah jam, dia mendengar suara tangisan itu perlahan berhenti dan diam-diam Vito menghela nafas panjang ketika mendengar suara air mengalir. Waktu sudah lama berlalu sampai akhirnya Vito melihatnya keluar dari kamar mandi dengan mata merah. Matthew akan baik-baik saja, kakaknya ada di sana dan tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Vito melangkah maju, menariknya ke dalam pelukannya dan menghiburnya. Kevin sudah terbang dari kota Zaun ke kota Gungnir dengan pesawat pribadi keluarga Okto. Aku yakin dia akan segera sampai di sana. Albert membenamkan wajahnya di dada Vito, menutup matanya dengan paksa agar air matanya tidak mengalir dan berkata dengan suara tercekat. Aku sangat takut. Matthew mengeluarkan banyak darah dan sangat lama. Kenapa hari ini dokter cuti? Jika ada dokter di lokasi syuting, dia bisa segera menghentikan pendarahannya dan Matthew tidak akan mengeluarkan banyak darah, dan tidak akan ada dalam bahaya. Kata-katanya membuat Vito larut dalam pikirannya. Dia menyipitkan matanya yang membuat dirinya semakin tenggelam dalam pikirannya dan tidak bisa menebaknya sama sekali. Sebagian besar film atau serial TV menggunakan tali pengaman, kurang lebih karena kebutuhan naskahnya. Namun tali pengamannya tiba-tiba putus. Kecelakaan semacam ini di industri ini sangat jarang terjadi, dapat dikatakan hanya terjadi sekali. Selain itu, drama ini tidak hanya diberi investasi oleh KRC International saja, tapi juga dibintangi oleh dirinya sendiri, sehingga aspek keamanan sangat diperhatikan. Staf akan memeriksa berkali-kali setiap kali mereka memakai tali pengaman. Hari ini, tiba-tiba tali pengamannya putus dan terjadi kecelakaan. Kebetulan dokter hari ini sedang cuti. Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Jika Matthew tidak menyelamatkan Albert, maka konsekuensinya, Vito tidak berani membayangkannya.